10 pokok cahaya kehidupan yang akan membimbing setiap hamba untuk mendapati kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan hidup. Sifatnya larangan ya, larangan berzina. Ada kan orang yang karirnya hancur karena selingkuh? Ya, karena zina, banyak. Cukup amalkan satu surah ini dalam Al-Quran. Demi Allah saya katakan, lihat perubahannya kemudian. Cahaya akan muncul. Katanya ingin tenang, katanya ingin nyaman. Baik. Surah An-Nur berisi 10 pokok cahaya kehidupan. 10 pokok cahaya kehidupan yang akan membimbing setiap hamba, untuk mendapati kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan hidup. Mudah, nyaman, sukses. Ada yang sukses tapi meraihnya sulit, prosesnya panjang. Maka kita sertakan kalimat mudah untuk bisa mendapatkan hal yang diraih tadi dengan begitu cepat. Ada yang cepat sukses tapi hidupnya nggak nyaman. Sukses tapi tidak bahagia gitu. Ibu pilih mana, Bu? Sukses tidak bahagia atau nggak sukses tapi bahagia? Nggak ada pilihan ketiga dan nggak usah maksa. Kira-kira mana? Sulit ya? Sulit karena kebahagiaan itu selalu melekat dalam setiap kenikmatan. Jadi kalau ada nikmat nggak ada bahagianya, itu tidak ternikmati dengan baik. Kayak orang sakit misalnya, ya sakit tapi tenang, atau sehat tapi gelisah, pilih mana? Nggak bisa. Ya, nggak bisa, pasti ingin menyatu keduanya, karena setiap kenikmatan itu akan ada unsur kebahagiaan dalam menerimanya. Baik, maka kita sertakan kalimat nyaman di sini. Ya, mudah, nyaman, dan sukses. Pertama, cahaya yang pertama, bimbingan pertama, saya sebutkan umum dulu, baru nanti kita masuk ke suratnya, ke ayatnya. Nanti kalau mohon izin ya Bu, Pak ya, belajar dengan saya harus sabar. Karena nanti ketika Anda belajar dengan saya, khususnya Al-Quran, saya tidak akan membahas secara global. Yang saya akan bahas bahkan dari setiap hurufnya. Yang penting kita selesaikan, walaupun nggak tuntas sampai kita wafat, minimal kita wafat dalam keadaan sedang mengkaji Al-Quran insya Allah. Ya. Satu, cahaya pertama, sifatnya larangan ya. Larangan berzina. Larangan berzina. Jadi kalau ingin sukses, jangan zina. Ya. Ada kan orang yang karirnya hancur karena selingkuh? Ya, karena zina, banyak. Pertama itu. Nanti kita turunkan pelan-pelan. Kedua, larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Coba lihat, banyak orang hancur karirnya, hancur martabatnya karena fitnah. Ini sekarang marak semua nih. Ya, coba lihat tuh, zina menyebar. Bahkan kemarin ada disertasi yang cenderung menghalalkan zina. 3, larangan menebar hoax. Larangan menebar hoax. Tuh kan, menebar hoax, hoax. Hoax. Ya, berita yang tidak benar. Sudah? Sekarang kejadian nggak? Ya coba tuh, 3-tiganya udah menyebar. Makanya kehidupan tuh sering gelap. Melihat, kan serba gelap yang kita hadapi sekarang ini. Kerusuhan di mana-mana, ribut di mana-mana, saling tuduh di mana-mana. Berita hampir tiap hari tuh, hampir tiap hari kok jelek terus gitu yang muncul. Mabuk di sini, pembunuhan terjadi, kecelakaan begini. Ini hampir tiap hari, buka deh tiap hari. Saya hampir tiap hari itu saya jajarin tuh berita tuh. Mulai dari ini, detik.com, Era Muslim, Hidayatullah, Republika, CNN, BBC. Baca semua, hampir musibah tiap hari itu. Gelap. Apa nggak ada tiap hari berita yang menenangkan? Mendapatkan juara ini, terjadi kenikmatan begini, ini meningkat, kenyamanan ini. Coba bandingkan dengan nilai kegelapan yang muncul dibandingkan cahaya kenikmatan yang dirasakan. Berapa persen perbandingannya? Apa di antara dampaknya? Ya ini tadi, sumber-sumber cahayanya itu ditiup. Dipadamkan cahayanya karena padam, yang gelapnya muncul. Kalau cahaya dinyalakan, hilang tuh yang gelap-gelapnya. Itu poinnya. Ini kelihatan sederhana tapi dalam sekali maknanya. 4. Menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Biasanya kalau orang kena musibah kan suka merasa gelap kan? Tiba-tiba kena PHK, gelap. Pulang lunglai, padahal matahari terang, tapi badan jadi gelap gitu kan?
mata gelap, selera nggak ada, ya. Baik, tiba-tiba kemudian ada kecelakaan, ada yang sakit, sakit parah, ada yang meninggal, gelap sampai meratap semacam-macam. Nah, ayat ini akan memberikan hikmah di balik setiap musibah. Sehingga nanti kalau menghadapi musibah apapun, nggak ada gejolak dalam jiwa kita yang berlebihan. Tenang gitu. 5. Larangan mudah menerima berita tanpa validasi. Larangan mudah menerima informasi yang belum tervalidasi, belum dicek kebenarannya. Wah, hati-hati, sekarang kejadian juga. Baru orang bikin status, bikin komen, dicek aja belum. Banyak terjadi gitu kan sekarang. Selanjutnya, larangan mencari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang, mengeksploitasi kekurangan orang lain. Larangan mengeksploitasi kekurangan atau kesalahan orang lain. Wah, sini juga muncul nih sekarang nih, nggak tanggung-tanggung yang dicari kesalahannya ustadz. Kesalahan Ustadz Ali Hidayat. Nggak ada kerjaan. Kalau mau dicari, pasti akan ketemu. Dan banyak lagi yang belum ketemu. Pasti akan ada. Ya, guru itu kalau salah, itu wajar. Tapi murid yang mencari kesalahan-kesalahan guru, itu yang tidak wajar. Ya, sederhana. Kalau saya sih, saya objektif aja. Kalau salah, tinggalkan. Dan beritahu saya dulu. Kalau itu memang benar, nanti saya koreksi. Supaya koreksi itu menyebar di kalangan masyarakat. Bahwa ini salah. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat yang benar. Atau yang kedua, mungkin Anda yang belum tahu bahwa itu bisa dilakukan demikian, cuma referensinya belum sampai, maka saya akan sampaikan kepada Anda supaya tidak menyebar dulu dan membuat Anda malu di kemudian hari. Jelas ya? Baik. Teruskan. Juga menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap kecil. Menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap ringan, kecil. Sekarang orang berdusta kayak ringan ya. Padahal dampaknya besar. Mama pengen permen, ma. Mama lagi ngaji dulu. Permen, malu sama Pak Ustadz. Ntar mau beliin permen 1 truk. 1 truk tuh. Itu yang terbayang di anak itu langsung 1 truk, Bu. Pak. Kelihatannya sederhana, tapi kalau Anda nanti nggak koreksi itu, dia akan biasakan. Kalau dia jadi orang tua, kalimat itu akan dipakai lagi. Dan dia dari kecil terbiasa mendengar yang salah. Ya, antum kalau memang mau bekerja, bilang bekerja. Jangan bilang main dulu ke depan. Nana, ayah mau pergi dulu ya. Ayah mau kemana? Ikut. Wah, enggak, ayah cuman ke depan aja. Padahal mau kerja jauh. Bilang aja pergi jauh. Supaya langsung memberikan pelajaran kepada dia. Dengan kalimat-kalimat yang indah, ajak main dulu, ceritakan dulu, ayah mengajar dulu ya, dengan mengajar ini, ayah bekerja dulu dengan kerja ini, nanti adek insya Allah pulang bisa dapat mainan, kita bisa main lagi, kita bisa jalan-jalan lagi, kita bisa mengaji bersama. Kalau ayah nggak bekerja, kita nggak bisa melakukan itu lagi. Buat dia mengerti dengan bahasanya. Setelah itu pamit, itu lebih elegan, lebih bagus dibandingkan membuat kalimat-kalimat yang tidak nyata. Ya, jangan tunjukkan sesuatu yang tidak benar, walaupun pada anak kecil. Ya, anak kecil kalau diajari yang tidak benar, dewasanya dia akan terbiasa dengan ketidakbenaran itu. Nanti besok-besok LKS yang 10.000 dia bilang 100.000. Itu balasan dari permen 1 truk tadi. Dan larangan menikmati tersebarnya gosip yang menimpa orang beriman. Aduh, ini saya agak khawatir ini. 8 poin ini muncul semua sekarang ini. Sedih dia ini. Larangan menikmati gosip yang tersebar menimpa orang beriman. Coba sekarang Anda lihat berita nih. Betapa banyak orang beriman itu digosipkan. Bahkan dicela. Berapa banyak ulama sekarang dicela. Betapa banyak ustadz-ustadz direndahkan. Ada yang bikin karikatur, ada yang mencela, ada yang bikin kalimat satir. Ya, ada yang macam-macam. Dan lebih aneh lagi, ada yang menikmati itu. Dan dia bangga menikmati itu sebagai seorang muslim. Itu aneh. Itu dampaknya bisa memadamkan cahaya. Makanya kegelapan banyak muncul. Datang sini, ribut. Padahal mau ngisi pengajian, ribut. Yang ini ribut, yang ini rusuh. Ini ribut, ini rusuh. Kalau terbiasa, gini, kalau mau ngaji aja rusuh, mau mengerjakan kebaikan rusuh, maka pantas keburukan pun banyak menyebar kerusuhan.
Sepak bola, rusuh. Lempar minum, lempar ini, lempar itu. Makin meluas lagi. Kalau eskalasi yang kecil nggak bisa dipadamkan, nanti apinya semakin meluas. Dari kata nurun itu kan muncul kata narun. Nar itu api. Jadi kalau Anda menyulut di sini api, kemudian nggak dipadamkan atau ditambahkan dengan hal yang bisa memicu, apalagi kasih bensin, menyebarnya luas. Maka kalau cahaya-cahaya itu dipadamkan, apinya semakin menjalar nantinya. Itu yang bahaya. Coba silahkan cek sekarang ini. Bukankah kegaduhan semakin meluas? Levelnya kecil, jadi luas. Sekarang antar negara, pindah ini, pindah itu. Kita mau sampai kapan begini? Cukup amalkan satu surah ini dalam Al-Quran. Demi Allah saya katakan, lihat perubahannya kemudian. Cahaya akan muncul. Katanya ingin tenang. Katanya ingin nyaman. Tapi sumbernya nggak dikerjakan. Gitu. Dan kita mengatakan muslim gitu. Itu Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, kemudian selanjutnya. Hukum sedekah bagi kerabat. Hukum sedekah bagi kerabat. Khususnya kerabat dekat. Nanti kita akan lihat bagaimana cahaya yang muncul dari kemuliaan sedekah. Masya Allah. Indah sekali. Anda nggak tahu kapan Anda wafat. Ketika Anda wafat, tiba-tiba anak paman yang Anda santuni dulu sekarang jadi direktur. Anak Anda diangkat kemudian. Ya, anak bibi yang dulu Anda cuman bayari SPP-nya. Tiba-tiba Masya Allah sekarang jadi punya kedudukan. Tiba-tiba Anda yang wafat, anak Anda dirawat oleh dia. Banyak terjadi. Nah, itu diantara fungsi sedekah. Bagaimana cara sedekahnya? Apakah harus selalu dengan uang? Belum tentu. Nanti kita akan lihat rumusnya saat masuk kepada ayat-ayatnya. Yang terakhir 10. Nah ini. Menghadirkan kunci harmoni dalam rumah tangga. Menghadirkan kunci harmoni dalam rumah tangga. Bagaimana kita mendapati kehidupan rumah tangga yang harmonis dari surah ini. Sudah? 10 ya? Ada 10 ya? Baik, saya cek ulang. Larangan zina, larangan menuduh tanpa bukti atau fitnah, larangan menebar hoax, larangan menampilkan hikmah di balik musibah, larangan mudah menerima berita tanpa validasi, kemudian larangan mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian besarnya dosa lisan yang sering dianggap ringan, larangan menikmati tersebarnya gosip bagi orang beriman, kemudian hukum sedekah bagi kerabat, dan tips atau kunci mendapatkan harmoni dalam rumah tangga. Ada? Sudah semua ya? Nah, itu yang akan kita bahas dalam surah ini. Mudah-mudahan ketika itu dibahas, selesai, dapat kita cahaya dan bimbingan kebaikan. Ya, insyaAllah. Jelas sampai sini? Baik, sekarang sebelum saya masuk kepada 10 poin ini, saya akan tegaskan dengan ayat yang pertama. Ya, hukum cahaya ini akan tiba jika kaidah yang pertama ini diterapkan. Kuncinya di surat yang pertama. Kalau di ayat yang pertama, kalau ayat pertama ini tidak diamalkan, maka cahaya-cahaya ini mustahil akan hadir dalam kehidupan kita. Yang 10 ini. Ya. Apa yang pertama ini? Suratun. Ayat pertama. Anzalnaha wa faradnaha. Hati-hati, ada ayatnya? Suratun. Anzalnaha wa faradnaha. Sekarang kami akan turunkan satu surah. Sudah? Dan kami wajibkan bagi kalian untuk mengamalkan semua isinya. Awas. Saya cukupkan sampai di sini dulu, pelan-pelan. Saya tidak teruskan dulu. Anzalna, kemudian ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Saya simpan dulu sampai di sini. Saya cukupkan sampai kalimat faradnaha dulu. Saya berhenti sampai di sini dulu. Lihat sini. Suratun. Kata Allah sekarang, saya turunkan satu surah. Dengan 10 poin tadi. Kalau dikaitkan dengan nama suratnya, sekarang begini cara menerjemahkannya. Sekarang saya turunkan satu surah yang isinya berupa cahaya-cahaya kehidupan yang akan membimbing engkau mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan dalam hidup. Wa faradnaha. Tapi jika engkau ingin mendapati semua itu, maka engkau wajib mengamalkan semua tuntunan dari hukum-hukum yang saya turunkan di seluruh ayat di surah ini. Paham sampai sini? Baik, maka kaidah dasar pertama di surat An-Nur, jika Anda ingin mendapatkan semua bimbingan-bimbingan cahaya tadi, maka kita harus siap mengamalkan setiap huruf yang disebutkan oleh Allah yang merangkai ayat-ayat di surah An-Nur ini. Sebelum kita bahas semua hukum-hukumnya, saya ingin ambil komitmen dulu dari seluruhnya. Jika ada yang tidak sepakat, saya tidak akan membahas ayat ini satu pun, bahkan setiap hurufnya. Pertanyaan pertama,
Siap kita mengamalkan semua hukum Allah di ayat ini? Siap insya Allah? Baik. Kalau sudah siap, maka insya Allah saya akan siapkan sebuah kurikulum. Dari kurikulum ini saya akan buat intisari termasuk yang sekarang. Nanti setiap akan masuk bahasan-bahasan baru, saya berikan kepada Anda sinopsisnya supaya jadi bekal kita untuk pelajari lagi di rumah setelah kita mempelajari materi-materi kita.